kenapa salah satu majority, salah satu konsep utama dari tubuh kita yaitu brainnya kita ini, saat diagamakan kita disuruh, sorry ya, kalau masa konsep Tuhan nggak boleh pakai logika. Kan it doesn't make sense. Kalau emang kita tidak diminta untuk pakai logika, kenapa Tuhan tidak menghilangkan saja pikiran kita? Ya. Right? Kenapa Kan kita dikasih otak buat mikir ya? Kalau kita misalnya our maker make for us brain, kita diberikan otak, diberikan logika, diberikan akal. Ya. Tapi tiba-tiba ajaran kita menyuruh kita buang akalmu. Nggak percaya sebenarnya. Apa yang ngebuat pertamanya tuh apa sih yang ngebuat percaya Yesus itu bukan Tuhan lagi gitu? Yang pertama yang paling intinya adalah konsep 3 kepribadian kan. 3 Allah, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi dikatakan 3 ini jadi satu. Tapi kan pada akhirnya by the end of the time bagaimana saya kamu bisa menjelaskan 3 hal, 3 Tuhan istilahnya lah, trinitasnya kita. Trinitasnya kita itu sebagai suatu kepribadian yang sama. Kok kepribadian yang sama? Why don't we just serve one gitu loh? By the end of the time it's one, right? Kan? Harusnya itu satu hal yang pasti kan. Dan semakin saya sebelum saya masuk Islam ya, saya tuh mulai merasakan ada the sense of paganism di dalam Christian gitu loh. Kok kayaknya ada bumbu-bumbu pagan. Betul, karena kan saya juga I'm a very liberal. Saya juga bekerja dengan orang-orang international, Western people and Chinese people kan. Jadi saya mendapatkan juga campuran-campuran budaya. Saya juga melihat budaya-budaya di luar. Kok makin lama saya ngerasa Jesus kok misalnya kenapa harus lahir tanggal 25 Desember? Saya mulai I start question that. Itu yang paling awal. Kenapa harus 25 Desember? Sedangkan di a lot of version 25 December have something to do with paganism. Pak Gilbert Lumoyna. Oh, Pak Gilbert. Sebelum saya berhenti ke gereja adalah saya ke Pak Gilbert karena di situ terakhir. Oh, makanya jemaatnya Pak Gilbert mualaf, Pak Gilbertnya ya Pak Gilbertnya menekankan lagi perpuluhan ya. Tapi itu sayang banget ya tentang Pak Gilbert menekankan perpuluhan. Tapi sebenarnya mungkin dulu karena apa ya, the sense saat Pak Gilbert ngomong begitu tentang perpuluhan dan lain-lain, memang dulu saat saya di gereja juga gereja Glow itu memang penuh dengan konsep perpuluhan, tapi ya masih make sense. Back then itu still make sense gitu loh. Tapi memang banyak berhubungan dengan uang sih. Jadi emang uang untuk penebusan dosa tuh sometimes ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cece Jesslyn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari yang sangat spesial ya. Sekarang kita lagi bersama dengan narasumber yang Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ini mualaf cerdas yang sempat mengguncang ya di dunia YouTube apalagi ya. Udah kemana-mana banyak banget dari teman-teman kita yang Kristen udah pada nge-reaction juga nih tentang C. Jesslyn. Coba sih, aku pengen membongkar-bongkar lagi nih C. Oke. Pasti ada sesuatu yang masih Cece sembunyikan nih. Masih diumpetin nih ya teman-teman ya. Oke, pertama nih, C. Jesslyn. Nama lengkapnya C. Jesslyn siapa nih C? Jesslyn Thea Lestari. Jesslyn Thea Lestari. Iya. Itu nama Indonesianya ya? Nama Cinanya siapa C? Nama Cinanya Huang Peili. Huang Peili. Huang Peili. Aduh, sulit banget ya, lidah lokal nyebutnya sulit ya. Oke. Cece mualaf itu dari tahun? Saya tahun 2024 ini bulan Januari, sekitar akhir bulan tanggal 24. Januari 2024. 2024, betul. Masih baru kemarin. Tapi nggak kaleng-kaleng ya. Sempat beberapa minggu lalu ikut debat juga ya. Ini juga kemarin ya, tadi malam masih baru debat lagi ya. Debat lagi. Tatap muka ketemu muka. Aduh, aku aja belum ya. Ini Masya Allah. Dengan Pak Budi Asali dan Pak Esra Soro ya tadi malam kita ya. Dengan pendeta-pendeta yang senior juga ya teman-teman ya. Masya Allah Cece, ini ceritanya gimana sih Cece? Kok dari 2024 ini kan baru-baru ini ya. Tapi Cece ini perjalanannya melesat banget sampai langsung ke debat. Emang udah menguasai belajar apa aja dan kenapa sih kok Cece maunya masuk Islam sih Ce? Itu belajar dulu ya pastinya ya. Gimana ceritanya Ce dari awalnya dulu? Nah kalau misalnya saya cerita untuk masuk Islamnya mungkin udah banyak banget ya, kayak saya udah cerita 6-7 kali, mungkin ringkasannya aja lebih simpelnya. Saya masuk Islam basically karena sebelumnya saat saya Kristen, saya tuh sekitar 3 tahun sebelum tahun ini saya Kristen tapi yang dibarengin dengan ateis. Jadi saya setengah Kristen, setengah ateis, lebih tepatnya seperti di timbrung ya, supaya saya tuh bisa tetap waras, tetap sane lah istilahnya, karena saya tuh secara keimanan udah nggak ada. Cuma saya nggak mau ngelepasin, saya nggak mau sampai dibilang orang tanpa agama, saya nggak suka juga.
Jadi saya tetap pegang, istilah saya cuma pegang statusnya Kristen. Tapi hati saya full ateis. Berapa tahun itu? Tiga tahun. Betul. Sebelum mualaf, 3 tahun sebelum mualaf kayak begitu. Betul. Karena konsep ateism itu sangat make sense jika misalnya konsep faith itu sudah pudar ya, sudah runtuh, konsep keimanan sudah runtuh, menjadi ateis becomes a very optional gitu loh, and it's a solution for us. Itu solusi bagi kita dibanding kita jadi orang aneh, dibanding kita pindah agama yang mungkin kita belum tahu ya. Soalnya kalau pindah agama itu kan istilahnya gini, kalau kita udah pindah, udah you take all the rest gitu loh. Jadi dibanding saya pindah ke agama yang saya tidak tahu, mendingan saya netral side-nya ateis. Nah, habis itu saya masuk ke Islam karena ketuhanan saya sudah tidak ada, dan kita hidup kalau kita mengandalkan ateisme itu kan kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak menganggap adanya Tuhan lagi, kita deny the existence of God gitu loh. Jadi semua hal jadi di pundak kita tuh rasanya berat tiap kali kita bangun, kita melakukan segala sesuatu tuh rasanya kita mesti plan the whole things. But plan doesn't always go, kayak gak semua rencana kita tuh selalu goes well gitu. Gak selalu berjalan mulus gitu ya. Benar, misalnya kita rencana udah A sampai Z, ternyata C-nya berubah. Akhirnya kan belakangnya kan semua berubah. Jadi kita mesti reset lagi. Jadi orang yang overthinking pas Januari 2024 tuh kayak I say enough is enough gitu loh. Kayak udah cukup gitu. Kita mau berapa lama lagi jadi orang yang gak gila, setengah ateis, setengah Kristen. Kristen yang gak dapat, ateis yang makin dapat kan. Berarti maksudnya setengah ateis, setengah Kristen itu saat-saat 3 tahun itu berarti udah bener-bener gak percaya Yesus itu Tuhan? Saya udah gak percaya sebenarnya. Apa yang ngebuat pertamanya tuh apa sih yang ngebuat percaya Yesus itu bukan Tuhan lagi gitu? Yang pertama yang paling intinya adalah konsep 3 kepribadian kan, 3 Allah, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi dikatakan 3 ini jadi satu. Tapi kan pada akhirnya by the end of the time bagaimana saya bisa menjelaskan 3 hal, 3 Tuhan istilahnya lah, trinitasnya kita itu sebagai suatu kepribadian yang sama. Kalau kepribadian yang sama, why don't we just serve one gitu loh? By the end of the time it's one, right? Kan? Harusnya itu satu hal yang pasti kan. Dan semakin saya sebelum saya masuk Islam ya, saya tuh mulai merasakan ada the sense of paganism di dalam Christian gitu loh. Kok kayaknya ada bumbu-bumbu pagan. Betul, karena kan saya juga I'm a very liberal. Saya juga bekerja dengan orang-orang international, Western people and Chinese people kan. Jadi saya mendapatkan juga campuran-campuran budaya. Saya juga melihat budaya-budaya di luar. Kok makin lama saya ngerasa Jesus kok, misalnya kenapa harus lahir tanggal 25 Desember? I will start question that. Itu yang paling awal. Kenapa harus 25 Desember? Sedangkan di a lot of version 25 December have something to do with paganism, gitu loh. Hari-hari besarnya mereka semua hari-hari besarnya mereka. Sama jadi semua kita mempertanyakan kenapa harus 25. Nah, tapi kan saya mendapatkan jawabannya yang cukup make sense-nya adalah ya karena memang perlu ditetapkan satu hari di mana kita actually celebrate. Not really perfect answer, tapi ya oke lah ya, terserah kalian lah. Tapi kita bisa nge-sense gitu loh. Kita bisa nge-sense pada diri kita sendiri. Kalau kita jujur, kita tuh tidak benar-benar menguasai Christianity seperti yang didoktrinisasi kan. Sebenarnya saat kita percaya dengan Christian itu kita didoktrin. Didoktrin, believe this, believe that. Iman kamu harus kuat, iman kamu tuh harus ya sebesar biji sesawi saja sudah cukup kan. Tapi kayak terus kan itu kan perumpamaan nggak bisa diaplikasikan di kehidupan yang nyata gitu loh. Terus kalau misalnya kita diminta kayak iman, habis iman akhir-akhirnya balik ke perpuluhan. Jujur ya, jujur kita kan pasti di situ kan. Everyone that go to church pasti ngerti lah. Kita habis iman, habis itu kita sudah percaya, terus kita menyembah sebenarnya is a very good thing. Karena saya juga kan musician ya, menurut saya tuh there's a way we can connect gitu loh. Karena through music or through something kita mungkin bisa mengconnect to God. Tapi lama-lama saya merasa kok kayaknya kita terlalu membuat ketuhanan, menyembah Tuhannya kita. Kok kayaknya kita membuatnya agak terlalu too fun gitu loh, way too much fun. Jadi kayak kita mencampur fun dengan religion. Sedangkan dari gereja mana dulunya sih? Oh banyak. Nah tapi gereja paling terakhir ya saya salah satunya adalah Glow Fellowship Center. Pak Gilbert Lumoynya. Oh, Pak Gilbert. Sebelum saya berhenti ke gereja adalah saya ke Pak Gilbert karena di situ terakhir. Oh makanya jemaatnya Pak Gilbert mualaf, Pak Gilbertnya ya, Pak Gilbertnya menekankan lagi ya. Tapi itu sayang banget ya tentang Pak Gilbert menekankan perpuluhan. Tapi sebenarnya mungkin dulu karena apa ya, the sense saat Pak Gilbert ngomong begitu tentang perpuluhan dan lain-lain, memang dulu saat saya di gereja juga gereja Glow itu memang penuh dengan konsep perpuluhan, tapi ya masih make sense. Back then itu still make sense gitu loh. Tapi memang banyak berhubungan dengan uang sih. Jadi emang uang untuk penebusan dosa tuh sometimes tuh ada.
Ya, misalnya kayak Natal, kita harus memberikan ada khusus persembahan Natal. Apa lagi gitu kan. Ada juga buah sulung dan lain-lain. Aku pernah sih dulu ngerasain di GBI juga pernah, tapi nggak cocok. Iya. Emang hampir tiap minggu tuh ada aja ya, entah apa gitu ya rinciannya, persembahan apa, persembahan ada apa persembahan gitu Paskah juga kan, ada persembahan buah sulung. Kalau nggak ada juga yang persembahan apa tuh yang 100% gaji ya? Nggak tahu, pokoknya dispesifikin gitu ya. Spesifikasi, benar. Tapi emang dulu saya ngikutin pelajaran Pak Gilbert karena saya mikir gereja lumayan modern gitu loh. Modern styling, terus dia lebih cocok dengan anak-anak muda. Tapi ya gitu, saya melihat mereka suka mencampur fun dengan religion. Jadi akhirnya funnya lebih banyak, kesenangannya istilahnya membuat kita nyaman lebih banyak ya dibanding kita tuh benar-benar mengabdi bersembah kepada Tuhan. Sedangkan kalau emang misalnya kita di dunia ini emang udah mau fun, ya udah fun aja gitu loh. Nggak usah dicampur-campur. Religion biarkan saja religion. Namanya juga udah religion gitu loh, agama. Tapi agama mau kamu simplified, mau kamu mudahkan, mau kamu buat jadi seru dan lain-lain, akhirnya kan konsep Tuhannya hilang. Akhirnya kita berfokus kepada, oh gue mau ke gereja untuk senang, bahagia. Karena gue merasa, ya gue datang ke gereja gue tenang. Tapi ntar gue tanya, lu tenang karena apa? Apakah because of God? Kita bisa deh gue kasihin deh questionnaire deh ke anak-anak deh. Iya, karena apa? Friends, right? Pacar, bosan, jalan-jalan, ataupun ya rutinitas. Gak bisa pungkiri some of them benar-benar true believers, tapi it's a very small portion. Nah saat kita menanyakan true believersnya pun, kalau kita tanyakan konsep kenapa iman, kenapa kita harus beriman kepada Yesus, Dus Roh Kudus. Kemudian kenapa Yesus masih harus berdoa kepada Allah Bapa? Nah kenapa akhirnya kan jawabannya kan nih, imanin aja kan? Imanin aja aja. Iya, tapi katanya kan Yesus masih harus berdoa kepada Allah Bapa karena Yesus dalam konsep itu adalah manusia loh. Kalau manusia Pak. Kalau Tuhan pernah nanya Pak. gitu ke pendeta? Pernah. Pendeta berarti masih Kristen dulu ya? Masih Kristen dulunya. Terus. Salah. Saya juga tadi malam kan masih ada ketemu pendeta saya dulu. Jadi ada datang tadi malam. Tadi malam ada salah satu pendeta saya dulu datang kan. Terus tapi pendeta yang saya dulu ini yang datang yang baik ya. Jadi konsepnya seperti dia tuh menerima, dia cuma menanyakan alasan-alasan kenapa kayak more detailedly kenapa kamu mualaf gitu loh, kenapa kamu pindah. Walaupun raut muka ada buat temennya, terus temennya tuh kayak tahu lah yang kayak ngeliat orang udah sesat gitu ya, tapi ya I quite respect them because auranya kayak udah nggak seneng, tapi kita respect karena dia masih mau nanya dengan baik everything kan. Akhirnya saya bilang kayak begini sih, kita tidak bisa menyembah konsep Trinitas. Trinitas is not something that can be accepted by logic gitu loh. Akhirnya dijawabin, memang konsep Kristen tidak bisa masuk ke logika. Ya, iya Pak, itu kenapa saya mualaf Pak, karena emang tidak masuk. Bapak juga tahu kan, saya juga tahu itu kenapa saya pindah Pak, karena logika kita kayak gini ya. Allah kan menciptakan segala dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita tuh punya fungsi gitu loh. Tapi kenapa salah satu konsep utama dari tubuh kita yaitu brainnya kita ini saat diagamakan kita disuruh, sorry ya, kalau masa konsep Tuhan nggak boleh pakai logika. Kan it doesn't make sense. Kalau emang kita tidak diminta untuk pakai logika, kenapa Tuhan tidak menghilangkan saja pikiran kita? Ya. Right? Kenapa kan, kita dikasih otak buat mikir ya? Ya kalau kita misalnya our maker make for us brain, kita diberikan otak, diberikan logika, diberikan akal. Ya. Tapi tiba-tiba ajaran kita menyuruh kita buang akalmu. Terus kayak, lu yakin? Lu yakin gitu loh? Nah itu konsep itu aja deh dulu dijawab. Habis itu mulai itu masih dasar ya. Jadi masih dasar-dasar yang paling mendasar, yang paling mudah lah. Coba kalian tackle down dulu dasar itu. Nah kalau dasar itu udah nggak bisa tackle down, yang kedua yang tidak bisa tackle down adalah kita kan belajar dari Alkitab, right? Alkitab itu sendiri penafsirannya itu kan berbeda-beda semua gereja. Oh, saya kan pindah berlumayan banyak gereja. Saya pindah-pindah gereja tujuan pertamanya adalah karena kita kan masih mencari konsep Tuhan yang mudah dimengerti, we can follow, dan memang imannya kita bisa berkembang. Soalnya sayang aja, misalnya kita nggak ngerti dari satu denominasi gereja pengajarannya, tapi kita tetap stay di situ for what? Kan? By the end of the time, yang kita fokuskan kan bukan gereja kan? Fokus iman kita apa? Tuhan kan? Tuhannya walaupun ya mungkin ya Yesus lah, mau Roh Kudus, tapi harus fokus kepada Tuhannya. Nah, itu kenapa saya pindah-pindah denominasi gereja, dan denominasi itu kebanyakan bagian mereka menafsirkan Alkitab itu sometimes makes me laugh gitu loh. Sometimes buat kayak gini. Kan suka dikatakan ada penggenapan terhadap perjanjian lama, right?
Tapi hukum Taurat aja dilanggar gitu loh di Perjanjian Baru. Dihapus malah ya. Iya, iya. Tapi ada gereja yang tidak mengatakan dihapus. Iya. Ada gereja yang apa ya? Jadi Gerejanya sih nggak bilang hapus nggak ya. bilang hapus. Tapi mereka cuma misalnya dari hukum Taurat ada 10. Iya. 3 buat tidak berlaku lagi di Perjanjian Baru. Misalnya begitu. Nah, menurut saya kalau misalnya tidak berlaku lagi di Perjanjian Baru, ngapain ditulis di Perjanjian Lama gitu loh? Kenapa tidak kalian pakai gitu ya? Ya kenapa kalian masih pakai, dan kenapa kalian masih mau mengakui bahwa hukum Taurat memang dari Allah? Kalau memang suatu hal dari Allah, kok manusia berhak tiba-tiba penuh dengan otoritas bisa mengatakan, oh kita pakai 7, kita nggak pakai 3. Maksudnya pakai, enggak, nggak usah jadi kayak apa ya? You don't cherry pick lah, don't cherry pick the Taurat. Kita kan juga bukan Tuhan, kita bukan Roh Kudus, kita bukan malaikat, kita cuma manusia. Tapi kamu mau cherry pick, itu punya hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Itu kan landasan iman semua Christianity, right? Ya. Nah, bahkan kalau kita tanya mereka, kalian ngerti hukum Taurat nggak? Ngerti. Tapi mereka langgar nggak? Langgar. Terus mau apa yang dipegang? Iman itu kan harus punya fondasi, harus punya pegang. Gak bisa orang cuma bilang, kamu imanin ya, terus kamu ke gereja ya, terus beres. Gak bisa. Kalau when life hits you hard, pas ada problem, pas ada apa masuk ke hidup kita nggak ada fondasi, nggak ada apa, nggak heran kita jadi jahat. Kan agama itu untuk mentame human being ya, untuk membuat kita lembut, untuk membuat kita manusiawi, untuk membuat kita care to each other, right? Iya. Nah, kalau agama sendiri tidak punya fondasinya sendiri yang dari Perjanjian Lama tidak bisa pegang, apa yang mau dipegang? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama sangat sedikit mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi Perjanjian Baru semua mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi yang mana yang benar nih? Kan you have to pick one dong. Yang mana ya? Yang mana dong? Perjanjian kan Lama Tuhan nggak bisa Tuhan ini. dalam konsep Allah Bapa, kan? Allah Bapa. Tapi di Perjanjian Baru semuanya Yesus. Baik. Nah, barang-barang begitulah, barang-barang begitu udah nggak bisa terjawab, kontradiksi udah terlalu banyak. Saya ngerasa dibanding kita salah menyembah, dan kan banyak konsep penebusan dosa yang berbahaya ya. It can makes us gini loh, kita akan menganggap kayak ya udah berarti dosa, kalau kita berdosa kita perlu cara dong untuk menebus dosanya kan. Tapi kan di Kristen dipercaya bahwa dosa kita ditebus oleh Yesus Kristus. Gak kasihan. Nah, banyak loh. Itu gimana, Ce? Mengenai penebusan, kan doktrinnya kita ditebus dari karena Yesus mati di salib. Sebagai orang Kristen dulu ya, pasti Cece kan mencintai Yesus. Sedih nggak sih sebenarnya, Ce, sosok Tuhan yang Cece cintai itu harus mati, bahkan mati mengenaskan supaya Cece bisa senang-senang gitu dosa ditebus. Saya lebih bukan cuma sedih ya, malu gitu loh. Kita tuh nggak malu apa? Kalian membangga-banggakan kita punya juru selamat, tapi kayak kita itu memanfaatkan privilege-nya. Ya nggak sih? Tuhan nggak perlu harus die for us gitu loh. Harusnya emang ke semua dosa-dosa manusia harus ditanggung masing-masing. Dan itu ada ayat-ayatnya tau. Semua itu ada ayat di Alkitab bahwa dosa-dosa kita ditanggung. Dosa bapak tidak bisa ditanggung oleh anak. Dosa anak juga tidak bisa ditanggung oleh bapak kan. Yeremia, Yeskiel ya. Yeskiel ya di situ ya. Ya, yang begitu kan berarti dosa kita sebenarnya ditanggung sendiri kan. Tapi di Perjanjian Baru. Yeremia apa Yeskiel apa ini? Di Perjanjian Baru dibatalkan kan. Yesus juru selamat menebus semua dosa manusia. So sebenarnya yang mana yang benar? Iya. Kalau sampai dosa aja kita sampai nggak tahu cara nebusnya. Terus ada beberapa yang mengatakan, oh iya dosa tuh harus tanggung sendiri dengan perbuatan baik. Nah oke, itu membenarkan Perjanjian Lama. Terus kamu apain Perjanjian Baru ini? How do you responsible to your words gitu loh. Jadi kadang ada dosa yang tebus, kadang ada dosa yang tidak ditebus. Kadang ada yang benar-benar bisa percaya dengan Yesus Kristus, semua dosa diputihkan dan lain-lain. Bagaimana konsep itu? Itu kan until today jawaban-jawaban Bapak Pendeta itu kebanyakan tuh asumsi gitu loh. Asumsi, perspektif, terus sisipan teologi. Sisipannya untuk kita percaya, kita beriman. Oh mungkin Anda kurang perpuluhan atau ada emang yang gitu? Pak Geren. Oh iya. Bapak Geren. Ya bisa cek sendiri lah ya Pak Geren ngomongnya apa ya, itu urusan dia ya. Ya ada banyak hal-hal itu tuh yang masih bagus. Tapi kan banyak pendeta penafsirannya adalah oke, dosa semuanya Yesus Kristus. Pokoknya kalian bersembah, kalian beribadah. Emang kalau orang yang nyanyi itu beribadah pasti? Kalau dia nyanyi tapi niatnya saya buruk-buruk, apakah itu masuk ke dalam konsep kita beribadah kepada Tuhan? Kan beribadah nih, kita kayak di Islam kita kan belajar. Kalau kita mau sholat aja, yang paling penting itu apa? Niat kan? Niatnya tulus, niatnya sah, niatnya benar-benar kepada Allah. Barulah sholat kita bisa diterima, barulah sholat kita itu bisa sah. Tapi kalau niatnya saya sudah buruk, terus kita sholat, terus kita minta sesuatu dan lain-lain, tidak bisa.
Karena niat itu yang menjadi bridge ya, pembatas antara kita tuh mau berniat yang berhalu, mau jadi orang halu, atau mau niat yang benar gitu. Kalau untuk konsep-konsep penebusan, jadi akhirnya aku udah give up, sudah kita udah cukup berhalu-halu ya, dibanding kita halu-halu, ya. kita cari jawaban juga, akhirnya jawabannya tidak akan menjawab pertanyaannya karena too many contradiction. Dan juga Bapak Pendeta pada akhir-akhirnya akan berbalik kepada iman dan katanya kepada panggilan hati. Tapi panggilan hati itu kan harus ada cara-caranya. Nggak bisa kita cuma bilang, oh panggilan hati, panggilan iman. Nggak bisa dengan begitu gitu loh. We already live in a very modern age. Kita sudah punya semua teknologi, kita sudah punya semua pengetahuan. Tidak semua orang tuh bisa didoktrinisasi, ditekan, terus disuruh believe. Nggak bisa. Betul sekali. Nggak semua orang bisa ditipu dengan doktrin ya. Iya, nggak bisa gitu loh. Saat kita udah mulai tanyain, oke, coba keluarin. Misalnya kamu bilang doktrinnya penebusan dosa kita pasti tebus Yesus Kristus. Oke, ayo keluarin. Saya juga bisa keluarin ayat yang ditebus oleh diri sendiri. Akhirnya Pak Pendeta akan bilang, loh itu sisipan, ini. Tapi yang kamu tentang itu tuh Alkitab gitu loh. Kamu bahkan belum menentang Quran ya. You're against your own Bible, tapi masih salah. Gimana dong? Iya. Gimana bisa defend themselves? Dan by the end of the time, kita perjanjian lama punya siapa? Kita perjanjian baru punya siapa? Sudah, itu saja. Saling kontradiksi. Saling kontradiksi, gitu. Jadi saya lebih milih juga ya karena penebusan, dan paling utamanya penebusan dosa itu penting untuk saya pribadi karena ya jujur aja dosa kita banyak. Perjanjian lama Tuhannya yang menghukum manusia. Betul. Perjanjian baru Tuhannya yang dihukum. Kan? Iya, perjanjian baru kita ngatur Tuhan ya. Ya gimana ya? Kita lebih mengatur Tuhan dong. Oh kita iya, kan meminta. Tadi ini Cek, mengenai yang kalau Yesus itu mati apa enggak itu ya ditebus. Berarti sebenarnya kalau Cece ini sedih, waktu orang Kristen ya, waktu Cece Kristen, waktu Cece itu sedih Yesus itu harus mati. Tapi kalau Cece di kondisi itu, Cece nolongin apa enggak sih Yesus itu? Saya sih nolongin. Berarti nggak jadi tebus? Iya kan. Berarti kan serba salah ya. Iya. Nolongin kita nggak ditebus, nggak nolongin, kasihan juga masa Tuhan kita disalibkan kan. Iya. Tidak masuk akal kan. Serba salah. Serba salah kan. Tapi konsep penjelasan itu kan saya dijelaskan di Islam bahwa sebenarnya yang disalibkan memang bukan Yesus. Betul. Walaupun teman-teman Kristen pasti dan netizen udah komen tuh di situ, tuh pasti udah nggak terima kan. Nggak terima ya. Tapi ya mesti kita lihat juga kalau memang betul yang kayak sih bilang kalau memang Tuhan kita Yesus yang disalibkan, nggak usah kita deh, kita kan jauh ya, kita belum lahir ya. Kenapa murid-murid tidak mendefend? Itu guru kita loh. Itu memang apa ya, Tuhan yang benar-benar kita percaya. Emang sosok yang benar-benar kita sanjung tinggi. Iya. Tidak mungkin murid-muridnya di sebelahnya akan meninggalkannya begitu saja. Kan? Nah, ini sih doktrin-doktrin yang mesti mulai dibuka kepada eyes of Christianity bahwa apakah benar-benar peristiwa penyaliban itu terjadi kepada Yesus ataukah itu terjadi kepada Yudas. Nah, karena kan Yesus dan Yudas itu kan mukanya bisa dimiripkan gitu loh. Bisa. Dan sejauh ini yang kita tahu a lot of Christianity juga mengetahui tentang peristiwa penyaliban pertama juga dari Alkitab, di mana Alkitab sendiri masih perlu banyak yang dipelajari ya dari orang Kristen terutama. Nggak usah kita Islam ya, kalau Islam kan dibilang ngapain sih lu belajar Alkitab mulu, Al-Quran nggak dipelajari, iya kan, seneng kan kalian bilang gitu kan. Nah tapi ya kayak gini, kalian sendirilah pelajari Alkitabnya kalian tuh banyak kontra. A lot of kontra. Habis itu by the end of the time, penyaliban Yesus itu kan yang katanya untuk menebus kita. Sedangkan itu juga yang a lot of miss gitu loh. Ada banyak hal yang kita mesti pertanyakan, kayak crucifix, crucio itu artinya apa gitu loh. The crux itu sendiri tuh apa? Apakah itu benar-benar salib? Terus dalam posisi penyaliban apakah benar posisi saat Yesus disalibkan itu begitu cara penyaliban? Karena ada cara penyaliban supaya tidak meninggal tuh tidak begitu. Nah itu untuk orang Kristen, kalian coba cari deh apakah benar-benar. Kalau misalnya sudah dibuktikan secara saintifik, secara bagaimana proses penyalibannya, kita bisa mengetahui kemungkinan seletanya itu ada banyak sisipan teologi. Itu dari Kristen Cece belajar itu juga ya Cece? Saya baru tahu setelah Kristologi Islam. Setelah masuk Islam baru mempelajari lagi. Dan itu kita bukan belajar dari Al-Quran ya. Kalau teman-teman yang Kristen kan pasti nggak mau terima kalau kita belajar Al-Quran. Kita belajar memang dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang juga ditulis oleh Christian, yang ditulis oleh apakah benar-benar Yesus adalah Tuhan. Bahkan di bagian yang terpenting mengenai Yesus adalah Tuhan. Jika kalau kita udah lihat di bukunya, terutama buku-buku Kodondi ya, Kodondi tuh koleksi buku tuh kayak
kayak saya pengen minta sedikit itu biar hak waris itu. Hak warisnya pengen minta berapa persen gitu ya. 2, 3 nggak apa-apa deh. Tapi di buku-bukunya sudah tertulis jelas ini adalah sisipan. Bahwa ayat ini sendiri juga tidak ditemukan di the greatest tafsir dokumen. Yerusalem itu ya. Iya, tafsiran Yerusalem. Bahwa di buku-buku yang paling hebat dan paling tua juga tidak ditemukan kata-kata yang menafsirkan memang Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Jadi sepertinya itu ada berita karena again kan suratnya tulis oleh Paulus kan, oleh Paulus, dan juga Paulus juga apakah benar Paulus itu rasul? Bagaimana proses menjadi rasul? Terus begini kan, orang nggak bisa tiba-tiba dari orang biasa misalnya Cici tiba-tiba Cici jadi rasul besok. Apalagi backgroundnya kalau serem-serem ya. Iya. Ditambah dengan pernah background bunuh, pernah ngerampok, gitu ya. Jadi dia kan pembenci orang Kristen. Orang sangat membenci orang Kristen dan banyak menghabisi yang bunuh kan orang-orang Kristen juga. Membenci jemaat-jemaat yang ini ya, selalu taati bait Allah ya. Betul. Itu yang dihabisin gitu. Terus kok tiba-tiba bisa one day dia dibutakan, terus menjadi rasul. Oke, misalnya mereka mau bilang, orang Kristen mau bilang itu adalah panggilan. Dan dia sudah bertobat. Katanya dia sudah bertobat. Pertanyaan saya, kalau bertobat emang langsung jadi rasul? Dia kan ngakunya udah jadi rasul dalam kandungan. Aduh. Tapi kalau udah rasul dari kandungan, kenapa dia semasa hidup sebelum tobat, kenapa dia harus bunuh-bunuh dulu ya? Kenapa ya? Dan dibuktikan, coba buktikan aja paling gampangnya. Bagaimana dia bisa mengklaim dia rasul dari kandungan? Kan? Coba dibuktikan saya. Dan yang paling gampangnya adalah kalaupun dia bertobat, dia rasul, itu kan pasti ada kriteria, persyaratan untuk seseorang dipanggil rasul. Contoh paling gampang ya, ada persyaratan di mana bukan a being ya, ada keunikan Tuhan. Misalnya Tuhan itu kan have the own uniqueness. Itu kenapa disebut oleh Tuhan, disebut namanya Tuhan kan. Nah, rasul juga harus punya dong. Kalau enggak semua orang bisa mengaku dirinya rasul dong. Kalau nggak punya. Kayak Luga itu kemarin ngaku nabi, naik jadi rasul, dia sekarang ngakunya. Iya kan, kayak gitu kan, karena ada persyaratan. Iya. Sedangkan kita di Islam kita ada belajar. Nabi, untuk menjadi nabi harus ada persyaratan mukjizat. Harus bisa melakukan nubuat. Beberapa harus bisa melakukan nubuat. Dan ketiga emang orang-orang pilihan Allah yang memang terpilih, terlihat dari segi-segi dari background pendidikannya lah, atau pengetahuannya lah, atau keilmuannya. Jadi memang orang-orang spesial yang diselamatkan oleh Allah. Dan saat mereka menghadapi kondisi impossible, mereka mampu melewatinya tanpa scratch sedikit pun gitu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kan? Jadi ada pembuktian, oh benar dia nabi, gitu tidak ada celahnya, karena emang mereka orang-orang pilihan Allah gitu. Sedangkan bagaimana cara kalian bisa mengklaim Paulus yang benar-benar pilihan Allah? Dan apakah saat dia buta, apakah dia benar-benar buta? Siapa yang bisa membuktikan dia benar-benar buta? Kan? Katanya buta kan? Iya, ini buta. Habis itu sembuh. Saat dia sembuh, dia menjadi rasul kan? Singkatnya begitu kan? Gimana caranya? Siapa yang membuktikan? Semua kan hanya dari satu arah. Tapi kan tidak ada nubuat, tidak ada mukjizat. Tapi yang paling parah gitu, bagaimana seorang tidak punya nubuat, tidak punya mukjizat, tidak punya persyaratan, dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan seorang nabi pada umumnya ya. Belum nabi-nabi seperti Nabi Muhammad atau Nabi Isa, itu kan beda jauh ya, levelnya pasti beda jauh dong. Dibanding Rasul Paulus pasti beda jauh kan. Nah, gimana kalian bisa mengklaim? Dan kenapa rasul yang levelnya istilahnya belum bisa kita klaim ya? Klaim Bagaimana tentang nubuat kamu nih? Bagaimana kamu buktikan kamu orang pilihan Allah? Kenapa boleh menulis kitab perjanjian baru? Kenapa dia boleh menulis? Ya gak? Kenapa ya? Kenapa? Tapi doyan mereka. Tapi banyak loh yang tertulis loh. Iya, surat, banyak. Dan itu menguasai surat-surat. Perjanjian baru ya. Menguasai perjanjian baru. Mayoritas itu dikuasai oleh surat dari Paulus kepada jemaat di Galatia, di Efesus dan lain-lain kan. Nah, begitu. Jadi nggak bisa kita percaya dari konsep sebelah itu udah miring sudah. Kok udah miring udah kita ngakuin aja sih. Kan sebenarnya dulu juga pas kita Kristen kita membela habis-habisan kan, pada akhirnya karena kita ego kan, karena kita merasa aduh kalau saya nggak bela mau gimana, ini juga agama saya kan. Jadi pada akhirnya cuma ilmu ngotot. Dulu waktu masih Kristen, Cece pernah nggak sih maksudnya ngotot-ngototan gitu tuh pernah nggak ada temen Cece mungkin bertanya tentang kekristenan, terus Cece ngotot karena modal imani aja gitu, pernah nggak? Sering lah. Sering banget. Sering, dan bahkan itu bukan ke orang yang cross agama ya. Jadi kita di Kristen tuh dulu itu kita tuh lebih ke cross gereja.
cross gereja. So kan nggak semua teman kita tuh satu gereja yang sama dengan kita kan. Berarti sama kayak di room-room debat ya. Kalau Kristen ketemu malah mereka yang berantem gitu ya. Iya, karena kita kan memperlukan jemaat juga. Kan jemaat tuh juga aset kan. Oh gitu. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu sesering itu berdebat dengan orang yang di luar ya. Karena kalau misalnya orang yang di luar itu udah kerjaan misionaris lah, istilah kita udah diserahkan kepada misionaris. Biasanya kita kalau misalnya masih ya pelayan Tuhan ataupun kita ingin menjadi pendeta, yang kita belajar untuk menarik jemaat dulu dari gereja lain. Persaingan dulu di internet dulu ya. Karena kan kita punya konsep pengajaran beda. Misalnya pengajaran saya percaya dengan hukum Taurat, ada pengajaran percaya dengan hukum Taurat. Tapi ada sebenarnya yang percaya dengan pengajaran Rasul Paulus. Berarti kan saya mesti teologiin dia dong, supaya dia ngikut saya kan teologinya kan. Benar-benar. Jadi nggak heran kalau orang Kristen itu sesama masih sering yang tidak akan bersatu, tidak akan dalam satu konsep. Mereka juga tidak bisa percaya dengan barang yang sama gitu. Ada yang percaya benar-benar Allah Bapa tetap Allah Bapa nih, Esa. Ada yang percaya tentang keesaan, ada yang Tritunggal. Iya. Kan? Padahal pada akhir-akhirnya Esa juga ada sih ini Tritunggal. Tapi akhirnya kalau mentok mereka kan kemix. Kecampur, karena kan pusing sendiri ya. Karena emang pada awalnya pusing gitu loh, pusing sendiri gitu. Pusing sendiri jadinya. Iya. Kayak tadi malam kita debat-debat aja pada akhir-akhirnya kan. Sebenarnya kitab itu kan kitab Yahudi ya. Harusnya kita menafsirkannya ya sudah akhirnya berasal dari kitab Ibrani saja. Maksudnya berasal dari bahasa Ibraninya. Bahasa aslinya supaya kita bisa mengklaim. Oke, benar nggak? Kan katanya mereka nggak mau disebut membaca kitab terjemahan. Sedangkan kan memang ya itu terjemah LAI itu kan memang kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kan tidak mau diklaim kan? Diklaim tetap ini kitab suci. Iya. Oke, nggak apa-apa. Biarlah kalian lah. Biar kalian happy, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalian juga mesti baca nih Ibraninya nih. Kalian mesti baca Septuaginta. Kalian mesti baca Tanakh. Karena by the end of the time kalian memang ambil dari situ kan? Benar. Tadi malam kan nggak mau diakuin. Nggak diakuin. Dinaikin kitab Tanakh. Ini kitab siapa? Nggak kenal. Ini kitab siapa? Nggak kenal. Yakin nih dua nggak kenal. Ini dua kitab ini kan yang mendasari kamu punya kitab yang sekarang nih. Ini tuh asalnya gitu loh. Tapi tidak mau dikenal. Nggak mau mereka ya. Mereka maunya LAI pokoknya ya. LAI comes from somewhere gitu loh. By the end of the time LAI, Yesus kan bukan orang Indonesia. Astagfirullah. Kadang ya, Yesus bukan orang Indonesia, Bapak Ibu semua. Jadi nggak mungkin kitabnya turun langsung LAI. Kitabnya pasti turun dalam bahasa. Original text selalu kejang biasanya ya. Hanya beberapa yang mau berdiskusi original text. Iya betul. Tapi kebanyakan. Tapi kalau saat mereka kemarin kan juga kita sebenarnya hampir bersedia untuk berdiskusi mengenai original text. Tapi saat mereka mentok ya, sama Pak Esra Soru ya, sama Pak Buas. Saat mereka mentok, udah mereka nggak mau ngakuin nih. Udah saya nggak kenal kitabnya. Parah. Iya, padahal ya kita udah ngebahas gitu loh. Emang ada kata-katanya memang kita bahas dari kitab itu. Karena itu kitab asalnya. Kita tuh menghargai kitab kalian memang punya kitab asalnya. Kita akuin. Bahkan pihak Islam kita bawain loh. Kita udah akuin. Ya? Kita akuin, kita bukain. Bahkan terus dibawain. Kita bawain. Terus kita tunjukin. Terus kalian bilang nggak kenal. Gimana ya? Nggak kenal ya, gimana ya Ce ya? Ya nggak boleh dong kalian bilang nggak kenal, walaupun dalamnya mungkin berbeda dari yang kalian percayai, atau kalian tahu mungkin banyak yang direvisi, ada yang ditambahkan, ada juga yang diubah kata-katanya. Banyak loh diubah kata-katanya loh, banyak banget. Dari it jadi them, dari generation jadi nasib, jadi generasi sama nasib. Dari Tuhan jadi Tuhan. Tuhan jadi Tuhan. Iya. Atau misalnya dari kata-kata yang seperti itu tuh udah diubah, banyak sekali yang diubah. Nah kami bawain kalian aslinya, kalian pelajari lah sendiri, nggak mau dikenal. Itu kan berarti kalian menutup diri ya. Makanya orang Kristen jangan terlalu sakit hati jika dibilang kata kafir. Kalian tuh belajar dulu kata kafir tuh artinya apa. Itu loh, karena kalian menutup diri. Istilahnya kemarin kita udah bawain ini ke pendeta. Ini kita bukan bawain ke orang jemaat ya. Kalau kalian bilang, aduh kalian Islam kalian cuma berani ngelawan jemaat-jemaat, kita bawain ke pendeta senior kalian, pendeta yang memang kalian sangat respect. Kita bawakan kalian buku aslinya kalian nih. Dibilang nggak kenal. Iya, dibilang nggak kenal gitu kan. Jadi ya gimana kita bisa membahas lebih saintifik kalau if you guys keep closing your eyes dan hanya menutup iman. By the end of the time kan kita sesama manusia, kita sesama belajar. Maksudnya juga pendeta dengan apologet Islam, kita juga ya kita sama-sama agama tauhid gitu loh. Kita juga mempercayai Tuhan gitu. Tapi kan kita mesti benerkan nih, harus saling berbagi ilmu, saling scientifically. Jangan cuma debat tuh debat kusir. Oh saya nggak terima karena kamu menghina atau apa. Kita tidak ada menghina. Kita mau membahas nih.
kitab-kitabnya kita yang sudah ada tulisannya, sudah datanya. Kita cuma mau tanya kenapa data aslinya kamu dan data yang sekarang kita pegang, LAI yang kalian pegang itu berbeda. Itu doang. Banyak gitu. itu bedanya ya. Banyak banget bedanya. Makanya kenapa saya pilih jadi kayak debater untuk yang Islam, karena background story a little bit, saya tuh selama 3 tahun pas saya masih SMA itu saya belajar emang debat untuk bahasa Inggris. Debat tapi tidak konotasinya ke bagian agama dan ras ya. Jadi hanya sosial, politik, ekonomi, circumstances, terus kita juga ada isu-isu hot yang paling internasional saat itu. Nah saya saat dulu latihan debat tuh nggak gampang, teman-teman semua. Itu menyakitkan, susah. Menyakitkan tuh 3 tahun tuh tiap kali pulang tuh nangis gitu loh. Udah kita bawa data, udah bawa apa, kita masih dimaki-maki, dimarahin kan. Udah dimarahin nggak dibenerin lagi kan. Terus udah nggak dibenerin, nggak dibantu. Terus besoknya masih debat lagi. Jadi emang perdebatan itu tidak semudah yang mungkin kalian pikir, yang kalian kira juga, atau yang sesimpel yang kalian kira cuma saya ngomong apa terus disanggah atau bagaimana. Itu tentang harga dirinya kita juga, harga diri ya, mentalnya kita juga, ada emosinya kita juga. Jadi it's not that simple. Tapi karena saya udah lumayan belajar dulu pas lama 3 tahunan lebih, dan itu tuh kita debatnya spontaneousnya, serangnya tuh lebih kejam. Kalau jujur debat agama kayak yang kemarin kita lakukan, kita tuh tidak ada penyerangan frontal, hanya pembuktian. Jadi kita hanya limited to pembuktian. Jadi kami hanya menanyakan pertanyaan, terus kalian cukup membuktikan, and the same things happen from you guys. Itu kenapa ada lintas agama ya, dialog lintas agama. Jadi ilmunya kalian kasih ke kita kasih juga ilmu kepada kalian. Tapi kalau ada yang tersakiti lawannya, itu deritanya dia ya, Ce ya? Iya, itu namanya ini dari chat. Kalau sudah mualaf, imani saja agamamu sekarang. Imani aja kok pakai imani aja lagi. Menjelekkan agama sebelumnya. Enggak jelek kok, bagus kok. Loh kenapa dijelekin? Kita bukan cuma kita tuh tidak menjelekkan sama sekali. Kita menjelekin kok, bagus kok. Bapak Ibu semua, saya kemarin baru habis debat dengan Kodondi dan lain-lain. Kami bukan cuma menjelekin gitu loh. Kami bawain kalian bukunya, saking kami hormat dengan kalian gitu loh. Kami bawain kalian bukunya, kalian bawain kalian kitabnya. Namanya juga gini, itulah makanya ya netizen. Ayolah jadi cerdas sedikit lah. Nanti kalau kalian udah di zaman AI, kalian semua kena kontrol sama robot, mau gitu? Nggak pernah mikir kan soalnya kan? Susah kan? Nggak pernah mikir nanti kalau kalian kena kontrol dengan AI dan lain-lain, apa kabar gitu. Namanya debat itu tidak semuanya yang kayak Cici bilang. Kalau masalah harga diri, emosi tersakiti, itu sudah konsekuensi dari debat gitu loh. Forum debat. Karena kan kamu merasa saat, ilmu kamu ternyata dihantam dengan ilmu lain. Kamu pasti sakit hati. Tapi apa itu menghina? No, itu kan human being gitu loh. You're human, I'm also a human gitu loh. Dan itu posisinya, dua-dua sisinya bisa terjadi dalam pihak manapun. Bisa Islam yang marah, bisa Islam yang tersakiti, bisa juga yang Kristen tersakiti. Jadi it's a fairness, it's a gameplay gitu, it's a fairness play. Selama debat ilmiah, data yang ditampilkan ya udah gitu ya. Kan kita debat ilmiah, kita baca ayat, kita tidak berasumsi, dan mengerti ya? ditunjukin lagi ya. Betul, kita tunjukkan ini buktinya, kita tidak asumsi, kita cuma mempertanyakan nih, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, tidak ada menjelek-jelekkan. Dan itu tertulis, kalaupun misalnya kalian bilang, kenapa Anda menyebut kayak kata kematian atau misalnya kata-kata yang konotatif negatif, itu dibaca. Itu ada ayatnya, itu ada bukunya juga. Lagi kalau menjelekannya gimana ya maksud mereka? Gimana bisa menjelekannya kalau misalnya kami cuma menanyakan, misalnya seperti ini, kita cuma ambil contoh yang tadi malam ya. Misalnya kami cuma mempertanyakan, kan katanya Yesus itu nanti akan panjang umur, dan juga untuk keturunan-keturunannya. Nah kami mempertanyakan gitu loh, apakah Yesus punya keturunan? Apa itu penistaan? Saya tanya, apakah Yesus punya keturunan? Itu kan pertanyaan. Pertanyaan saya, kenapa ada kata keturunan? Karena di Alkitab kalian tertulis keturunan nih. Yesaya 53 nih ada tulis keturunan. Kalian buktikan dong keturunan. Kalian langsung bilang menista. Gimana bisa menista atau menghina? Kalau nggak bisa jawab ya udah nggak apa-apa, udah nggak usah jawab aja, nggak perlu tanyain yang tertulis bola. Dibilang menghina kan repot ya. Iya. Atau misalnya tanya. Yesaya 53 ayat 10 kan itu ya. Iya betul. Terus ada tanya misalnya kayak umurnya akan dipanjangkan. Ya kan kalian tanya apakah Tuhan umurnya akan dipanjangkan? Karena pertama, kalian kan sedang membahas konsep kalian mempercayai Yesaya 53 itu untuk Yesus. Ya kita tanyakan apakah Yesus sebagai Tuhan yang kalian klaim sebagai Tuhan kan? Ini kan kepercayaan kalian, bukan kepercayaan kita. Kalian itu sebagai Tuhan. Nah kita tanya, kenapa umurnya perlu dipanjangkan? Karena sebenarnya pada fakta yang umur 33 tahun Yesus sudah disalibkan. Nah, gimana kalau 33 kan berarti mati muda dong. Iya. Tapi kalau dari Yeskiel 53 ayat 10 kita terima-terima aja buat Yesus umur panjang dong. Iya. Punya keturunan dong. Iya. Nah, kami kan cuma tanyain kenapa kalian bisa bilang begitu? Karena ada klaim bahwa Yesaya 53 itu again
kitab Yesaya sendiri dari kitab tanah itu bukan milik orang Kristen. Tapi kalian tafsirkan tuh Yesus. Apakah tertulis di Yesaya itu Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Yesaya 53 tidak menuliskan itu Yesus. Nggak ada tulisan Yesus di Dia perjanjian menggunakan lama. kata iya. Kata iya itu sendiri berasal dari kata lamo. Kata lamo sendiri di 18 ayat selain Yesaya 53 itu. Terjemahan itu mereka, bukan iya. Nah, lo. Tuh, terjemahannya itu mereka dan bukan iya, dan itu ada. Kamus Ibrani juga ada. Buka aja dia punya kamus Ibrani yang asalnya kata lamonya itu tuh semuanya kepada mereka. Tapi kenapa sampai Yesaya 53 bisa kepada iya? Apakah memang bapak-bapak gereja kita yang banyak luar biasa hebat itu benar-benar berusaha untuk memasukkan sisipan teologi dengan mengubah satu kata? Karena dengan kamu mengubah satu kata itu, kamu akan mengubah konotatifnya. Kamu akan mengubah directionnya. Merubah semua jadi. Merubah semua. Jadi ilmu kayak ya udah kita cocok-cocokin gitu loh. Cocok-cocokin. Tapi kalau ilmu cocok-cocokin berarti kalian tidak menghargai agama kalian dong. Agama kalian loh. Berarti kan harus hargai kitab asalnya dan kitab lain-lainnya. Itu kenapa kita bahas juga. Dan kenapa sih kalian suka bilang, ini saya nggak kebaca sih komennya jauh, tapi itu kayak panjang tuh komennya. Nih, pokoknya Kayak panjang tuh komennya. kayaknya sih panjang sih. Iya, panjang. Benar. Tapi kayak gini, kenapa juga kita mau bahas tentang kitab Alkitabnya kalian? Kayak di Balam. Pertama, kita sudah menawarkan untuk sebenarnya kita maunya dua arah ya. Jadi kali kita boleh meneliti kitab Alkitab karena again ini pendidikan. Mereka boleh meneliti Al-Qur'an. Tapi dari bapak-bapak pendeta sendiri mengatakan tidak. Mereka tidak mengerti Al-Qur'an dan hadis. Jadi we stop. Kita cuma teliti tentang Alkitab. Kita terima fair. Jadi bagian luar-luar situ jangan sampai ada yang mengatakan, aduh kok Islam misalnya Islam tuh gak mau ini ya, gak mau dua arah ya, gak fair ya. Bukan gak fair. Kalau kalian tidak mengerti, tidak ini, kita juga tidak menjudge gitu loh. Ya sudah. Gimana ya? Mereka soalnya disuruh bertanya juga mereka sendiri bingung apa yang mau ditanyain ya. Mereka kenapa mau. penonton yang protes Iya, ya? mereka tidak mau. Narasumbernya aja nggak mau ya? Iya, narasumbernya tidak mau dan narasumber sudah bilang narasumber tidak menguasai Al-Quran. Kita respect gitu loh. Kita tidak memandang rendah, kita tidak mengapa-apakan juga dan kita tidak mempermasalahkan. Kamu mau bahas silakan, kamu tidak mau bahas juga silakan. Again, kalau kalian mau bilang agama kasih itu harusnya seperti itu. Kayak kita terima apa adanya gitu loh. Kita terima apa adanya. Kalian mau bahas kitab-kitabnya kalian, ya sudah kita bawa juga kitab-kitab kalian. Tidak apa-apa gitu. Tapi kan sampai kayak by the end of the time, kita sebagai umat Muslim, kita membahas Alkitab adalah untuk mencegah adanya misionaris kan banyak yang luar biasa ya. Pemurtatan yang hanya didasari dengan mungkin iming-iming ataupun didasari oleh doktrin-doktrin. Kita kalau misalnya dari sisi Islam kita cuma diam saja, tapi kita tahu di depan kita banyak pemurtatan dan lain-lain. Kasihan teman-teman kita, kasihan teman-teman yang dari board Islam yang sudah mudah ya, sudah mudah, cukup mudah ya kalau dari board Islam ya. Kalau mualaf kan kayak banyak banget tantangan hidupnya. Iya, benar. Udahlah dihina, dicaci maki, dimarah-marah, dikucilkan, habis itu nggak mendapatkan apa-apun kan. Nah, sedangkan kita tuh tidak mau sampai teman-teman kita di Muslim ini sampai didoktrinisasi. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa banyak teman-teman Muslim kita ini juga pengetahuannya kurang banyak ya, karena dilahirkan dari keluarga Muslim. Jadi sudah terbiasa. Agama mereka sudah jalankan seperti biasa jika diberikan doktrin-doktrin seperti itu, dan tidak ada klaim dari Islam sendiri yang juga meneliti apa yang sebenarnya dijelaskan oleh Alkitab. Mereka bisa disalaharahkan. Jadi tujuan kita itu bukan untuk ingin pegang-pegang Alkitab kalian dan lain-lain. Kita juga punya gitu Al-Quran. Bahkan Alkitab tuh kalian itu ambil dari kita loh. Iya, karena bahasa Alkitab tuh bahasanya ngambil loh dari Al-Quran. Itu juga ngambil dari kita. Bible sebenarnya. Iya, Bible bener ya kan, Biblos. Bukan Alkitab, karena kita Al-Quran. Kalau mau dibilang pegang-pegang kitab, mending kita pegang Al-Quran yang jelas kan. Tapi kita meneliti kitab kalian karena memang kita mau adanya penelitian dari sisi kita. Tapi sebenarnya gini juga ya, Ce. Kita ini kan kalau Al-Quran kita ini dibaca sama non-Muslim, apalagi dia bacanya sesuai gitu ya, kita nggak mungkin marah. Enggak. Iya kan? Justru banyak kayak non-Muslim yang belum bisa ngaji, tapi mereka ngupload ya, mereka ngaji ya. Iya, benar. Itu aja kita udah seneng banget gitu ya kan. Kita ngerasa wah Al-Quran kita nih dihargai banget. Betul. Sampai ada yang membaca selama bacaannya benar. Betul. Selama nggak dipelesetkan. Betul kan. Sama halnya kayak kita ngebaca kitabnya mereka. Betul. Kita baca tanpa mempelesetkan, malah kita tampilkan share datanya. Kenapa mereka marah ya? Repot ya. Ibaratnya kita katanya bukan cuma beritakan Injil ke seluruh makhluk. Gimana ya? Tapi pernah nginjilin kobra nggak? Males banget nginjilin kobra. Sendiri aja mau beli kobra nggak mau deh.
nggak mau deh ini. Ya makanya kan gitu. Kalau misalnya memang mau fair-fairan, nggak apa-apa, teliti aja kitab Al-Quran, ini no problem kok. Kita juga meneliti kitabnya kalian. Dan by the end of the time juga, kalau misalnya di Kristen mungkin pas dulu ya kita emang kita emang nggak boleh sih sebenarnya pegang Al-Quran ya, kan itu kitab lain soalnya. Nah, jadi kita bisa mengerti kalau misalnya pihak Kristen mengatakan bahwa nggak mau banget deh pegang Al-Quran, oke lah dari kalian tidak boleh. Tapi dari kita kan kita mesti mengimani. Masa Bible kalian tuh juga itu bagian dari imannya kita. Jadi tidak semua hal dalam Bible tuh bagus, Bible tuh baik, banyak ajaran-ajaran yang baik. Yesus itu adalah Nabi Isa yang memang panutan yang sangat baik, salah satu panutan yang sangat baik. Kita harus ikutin, tapi jangan sampai kita salah menuhankan, jangan sampai kita tuh ketuhanan yang kita lengser gitu loh, lengser dan jalur yang benar, itu yang kita tidak mau ya, begitu Ci. Iya Ci, mungkin gini aja ya, kayak agama ya, mau Kristen mau apapun. Nah, pengalaman Cece kan dulu Kristen sama kayak aku juga. Sebenarnya kalau kita ngelihat semua agama itu baik, ya kan? Tapi yang benar itu cuma satu. Setuju nggak? Benar. Semua agama pasti baik, makanya kita tuh nggak pernah menjelek-jelekan agama manapun. Kita menghormati keimanan kalian. By the end of the time, keimanan kalian tuh diproteksi oleh undang-undang dasar. Tapi pengetahuan kalian mesti ditambah supaya pertama, mungkin dengan penambahan dengan debat seperti yang tadi malam, kalian bisa menambah ilmu-ilmu yang dari Kristen yang mungkin kalian nggak akan pernah bisa dengar di khotbah. Karena Bapak Pendeta tidak akan membawa ilmu tersebut dalam khotbah. Bapak Pendeta hanya akan membawa ilmu tersebut saat mereka berlawanan dengan apologet. Nah, jadi kalian tuh jangan sekali mendengar debat langsung kalian bilang iman saya, iman Anda. Ini bukan cuma masalah iman, ini masalah pengetahuan. Kita diskusi ilmiah, bukan diskusi iman ya? Iya, kita diskusi ilmiah berdasarkan data. Kalian juga harusnya bangga gitu loh. Kalian tuh bisa melihat kondisi di mana pendeta kalian benar mempertahankan Alkitab sampai titik darah penghabisan gitu loh. Jadi kalian bisa mengupas dari ujung sampai ujung. Jadi kalau kalian mendapatkan debat antar agama begitu, listen well gitu loh. Listen well what we said and listen well what your priest said gitu. Terus gini mengenai tadi kan Paulus sudah dibahas. Terus mengenai Nabi Muhammad sendiri, waktu Cece sebelum masuk Islam, itu yang dipikiran Cece Nabi Muhammad tuh gimana? Jujur ya, kalau yang paling banyak doktrinisasi oleh Kristen dan Nabi Muhammad itu kan poligami. Poligami yang diserang habis-habisan dari bagian situ kan. Dikonotasikan sebagai arti yang negatif gitu? Ya, betul. Dikonotasikan sebagai arti yang negatif. Di dalam Kristen sendiri itu konotasi untuk Nabi Muhammad itu cukup, karena emang diperbandingkannya kepada Yesus kan. Kalau di gereja-gereja dulu kalau emang ada pembahasan Nabi Muhammad tuh diperbandingkan kepada sama Yesus. Padahal kan di Kristen Yesus itu Tuhan. Bandingannya sama Nabi Muhammad. Tapi kan a lot of times karena kan penjelasan tentang Yesus berbeda. Jadi kalau Kristen memang masih mengimani perjanjian lama sekali, perbandingannya akan Nabi Muhammad. Benar. Nggak fair ya, nggak fair. Sosok Tuhan yang mereka sembah dengan sosok karena sebenarnya mereka juga sometimes mereka tidak bisa membedakan yang mana yang Tuhan, yang mana yang Nabi. Sometimes mereka juga mix up gitu loh. Misalnya mereka lagi doa nih, mereka keinget, oh Tuhan saya Allah Bapa. Ya berarti tadi sebut Yesus salah gitu loh. Harusnya Allah Bapa. Banyak gereja yang tetap mengimani itu, ya mereka tuh agak esa. Mereka tuh mengimani hanya ada satu Bapa gitu loh. Allah Bapa di surga, hanya ada itu. Ada juga gereja yang begitu. Ada memang. Ya, tapi mereka juga tidak bisa mematahkan klaim bahwa memang ada dua sosok lagi, di mana ada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, bentar. Terus Cece dari yang dulunya menganggap Nabi Muhammad itu sosok yang negatif karena dikonotasikan poligami itu begini-begini gitu. Itu gimana ceritanya Cece sekarang malah memutuskan jadi umatnya Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad, kalau misalnya kalian cari di 100 most influential people in the world ya, in the world itself, Nabi Muhammad itu salah satunya. Benar. Dan mesti kita tahu, tuntunan Nabi Muhammad itu benar-benar memberikan everything based on reality. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya sukses di bagian agamawi, tapi juga realita dalam perbisnisan juga, dalam kehidupannya. Jadi kehidupannya semuanya tuh perfect. Dari ujung ke ujung perfect. Jadi kalau misalnya memang ada suatu sosok manusia, sosok nabi yang bisa menjaga kehidupan kemanusiaannya ya, dan kehidupan rohani yang 100% perfect, dua sisi, bagaimana kita tidak bisa takjub dan mengikutinya gitu loh. Bagaimana kita tuh bisa mengatakan, oh enggak deh, kita nggak mau karena ada framing seperti A, B, C, D, E, F, G. Tapi kan sejarah Nabi Muhammad tertulis gitu loh.
Bahkan Nabi Muhammad bukan cuma sukses secara sosial, ekonomi, ataupun secara pemimpin agama ya. Nabi Muhammad juga general of war gitu loh. General of war yang benar-benar sangat bijak dalam bagaimana dia menyusun strategi dan lain-lainnya, itu benar-benar sangat bijak. Dan semua orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling hebat. Bagaimana orang-orang paling hebat di dunia ini mau tunduk nih sampai jadi perisai hidup ya sampai saat perang, itu tuh bukan orang-orang yang misalnya orang-orang biasa ya. Mereka tuh general orang yang paling hebat sedunia. Kalau mereka mati itu sangat disayangkan. Istilahnya begitu. Jadi mereka tuh tidak boleh jadi perisai hidup. Tapi saat itu kenapa orang-orang yang paling hebat sampai bersedia mau ya, gitu loh. ikutan ya. Nah, jadi kan kita sudah harus mempertimbangkan kalau orang terhebat sedunia saja bersedia mati menjadi perisai hidup hanya untuk mempertahankan berapa menit. Berarti orang yang dilindungi luar biasa hebat. Begitu kita nggak bisa framing yang dikatakan negatif mengenai poligami dan by the end of the time harus dibaca tentang ayat mengenai poligami adalah ayat-ayat yang diturunkan pada masa tersebut di mana raja-raja itu benar-benar mengambil perempuan tanpa ada batas, tanpa ada mercy gitu loh, langsung ambil 100 istri, berapa puluh istri itu kan. Jadi Nabi Muhammad mengeluarkanlah sebuah solusi di mana kita ini ada pembatasan, betul? Ada pembatasan, membatasi. Jadi jangan sampai kita dizolimi, istilahnya perempuan tuh jangan sampai zolimi, malah melindungi hak perempuan. Dibatasilah menjadi 1, 2, 3, 4. Kan cukup, tapi masih ada kata tapinya. Jika Anda bisa berbuat adil. Sedangkan manusia kan tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka lebih baik satu saja. Malah perintahnya gitu ya? Perintahnya begitu, tapi makanya kalau baca ayat itu jangan dipotong istilahnya. Kan kalian Christian juga nggak suka. Misalnya kayak tadi malam kita baca, kita nggak motong ayat kalian loh. Kami baca ayat full, kan? Ayat 1 buah full kita baca. Terus kalian bilang, kalian jangan comot-comot ayat. Kalian lebih parah, kalian bukan cuma comot. Itu koma belum selesai, udah kalian potong gitu. Itu koma itu masih dibaca ya, masih dibaca. Jadi tetap harus fair lah terhadap ayat kalian yang kita hormati, terhadap ayat kita juga tolong dihormati. Berarti sekarang mengenai poligami itu juga udah clear ya, Ce? Udah clear. Udah nggak berpikiran ini hal begini, hal begitu. Karena kita harus mengakui bahwa poligami adalah isu sosial yang masih terjadi sampai hari ini, betul? Betul. Kalau misalnya tidak dari agama kita tidak diajarkan, kita mau belajar dari siapa? Oke, bilang belajar keluarga, belajar turun-temurun, tapi kan turun-temurun belum berarti scientifically right? Kenapa tidak base kembali kepada agama yang memang mengatur kehidupan manusia? Jadi kalau memang di agama kita sudah disarankan seperti begitu, kita tinggal berpatokan kepada agama. Dibanding misalnya in Christian kita nggak dibatasin secara jelas seperti apa. Tapi banyak nabi-nabi yang juga punya banyak istri gitu loh. Iya, nabi-nabi di perjanjian lama ya. Iya, nabi-nabi perjanjian lama punya banyak istri dan malahan kan tidak diberikan perintah secara jelas harus diapakan. Solusinya mesti diapain. Namun orang-orang malahan Alkitab tuh banyak yang harus ditafsirkan gitu loh. Ditafsirkannya juga kan kalau misalnya kalian tidak mempunyai base data. Misalnya kita tafsirkan dari Tanakh, dari kitab Septuaginta. Itu kan dasar fondasi yang memang jelas ya, konkret ya. Benar. Tapi kalau misalnya untuk orang Kristen sendiri yang mereka tidak mempunyai buku-buku atau tidak mau melihat buku-buku lain, akhirnya mereka tafsir apa? Tafsir cocokologi. Beda-beda tafsirannya. Dicocok-cocokin kan? Iya. Dicocok-cocokin, Mbak pikirannya apa, saya pikirannya apa, ini pikirannya apa, semuanya berbeda. Ya, satu gereja macam-macam pendeta udah beda, apalagi macam-macam denom. Betul. Jadi harusnya memang di kitab yang dituliskan saja solusinya. Setelah dituliskan solusinya, kita bisa berfondasi pada itu. Cukup begitu. Cukup itu saja. Iya. Yang paling Cece bangga nih sekarang nih, aku ngeliat Cece ini kan aktif banget, sampai lincah ya kesana sini ya. Dari Jakarta bela-belain ya, perjalanan darat ya. Perjalanan darat ke Surabaya, ya? Iya benar. Ke Surabaya. Pertama kali sih saya pakai mobil. Ini jauh, pertama kali untuk perjalanan jauh kayak gini aja ya? Saya perjalanan jauh, ya saya naik pesawat. Iya, maksudnya yang darat ini pertama kali ya, Cece. Iya. Luar biasa sampai ke sini. Ini benar-benar kelihatan mu'alaf yang Masya Allah tangguh banget, mu'alaf cerdas ya. Dia pejuang ya, kita bisa bilang begitu ya. Ini apa sih, Cece? Pasti Cece kan bangga banget dong jadi seorang mu'alaf, jadi seorang muslimah kan pasti bangga banget. Apa sih yang Cece banggain dari seorang muslimah ini, Cece? Apa yang kita banggakan dari seorang muslimah adalah kita sudah diberikan privilege. Kalau saya lebih bangga bagian kita mu'alaf ya, karena saya sangat mensyukuri ini. Pertama, kita tuh sebagai muslimah yang paling kita banggakan adalah kita tuh diproteksi oleh kita, bahkan agama kita tuh memperhatikan kita. Kita tuh agama juga kita tuh sangat direspek. Seperti perempuan tuh kita direspek bahkan dari pakaian, cara kita berpakaian, segala kita tuh direspek supaya dijagalah. Jangan sampai anak kenapa-napa. Jadi lebih baik untuk menutup aurat dan lain-lain. Dan juga perspektif kita saat misalnya paling gampang saat kita sudah menikah. Contohnya jika sudah kita menikah,
dosa-dosa istri akan ditanggung oleh suaminya gitu loh. Tapi jika suaminya gagal, lalai untuk memperingati. Tapi jika misalnya suaminya sudah memperingati, ya kita tanggung sendiri sih memang sih. Tapi ada proteksinya dulu. Jadi tidak serta-merta langsung kan. Dan kebanyakan perempuan-perempuan muslimah itu kita diajarkan bagaimana tata caranya untuk menjadi lemah lembut dan lain-lain. Itu kan diajarkan di muslimah. Dan lebih tepatnya kalau sebagai mualaf kita bangganya ya kita diberikan kesempatan nggak jadi tidak keras kepala, tidak bebal selamanya. Itu memang tuh suatu hidayah sih. Tidak mudah untuk mengajarkan orang untuk sampai mendapatkan hidayah, itu nggak mudah. Kita Nggak bisa mudah, membuka, beneran. kita bisa membuka pengetahuan, kita bisa buka kitab, kita bisa tunjukkan ini yang asli, ini yang tidak. Ini ada pembuktian, ini yang masih diragukan. Kita bisa membuktikan sampai situ. Tapi hati mereka menerima atau tidak, by the end of the time kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Jadi kalau sampai kita dibukakan hatinya, kita memang harus mempertahankan. Dan again, kalau misalnya dari mualaf itu, misalnya jika kita mengatakan hal-hal seperti Alkitab ataupun kita membahas tentang keimanan, kita tuh bisa meyakinkan lebih banyak. Karena again, we ever experience. Jadi kita tuh bukan yang cuma based on teori gitu loh. Langsung ya. Langsung, kita udah pernah langsung, kita mengalaminya langsung, kita juga dulunya percaya langsung. Iya. Jadi kita kenal dengan jelas yang akan kalian jatuh. Istilahnya sebelum kalian jatuh ke lubang itu, kita tuh udah pernah di lubang itu, kita ngelangkah keluar gitu loh. Jadi sekarang kita give you a survival guide lah. Jangan sampai Anda tuh jatuh, jangan sampai Anda murtad. Karena pemurtadan itu sekarang bahkan banyak yang diiming-imingi hanya karena biaya hidup kan. Atau misalnya diiming-imingi karena menikah dan lain-lain. Sedangkan Ngeri itu. itu yang paling bahayanya. Atau mereka seperti dibagi-bagikan Alkitab kemana-mana. Kan kita saya tidak membagikan Al-Quran. Saya aja sampai saya mualaf ya, saya nggak dikasihin Al-Quran loh. Oh, Luar biasa loh teman-teman saya loh. belum ada yang ngasih Al-Quran. Oh bukan, sekarang sih udah ada. Sekarang Tapi udah. sebelum saya mualaf, Sebelum mualaf, pas saya oh, masih ya. cuma belajar Islam, saya nggak dikasihin Al-Quran. Karena mereka juga mereka nggak mau tiba-tiba ngasih lu Al-Quran gitu loh. Iya. Biasanya tunggu syahadat ya. Iya, mereka Nggak tunggu setelah berani, kamu syahadat, nggak boleh baru mereka soalnya. kasihin. Mereka juga nggak mau bukain saya misalnya kayak buku nih, mereka bukain depan-depan saya nih, mereka nggak, mereka sebutin ini ayat dari surat berapa-berapa secara verbally. Jadi tidak menyerang saya sebagai Kristen, saya tidak rasa kayak disodorin semua dipaksa Kayak gitu loh. dicekokin gitu ya. Enggak. Jadi itu perbedaan yang paling hugely ya dari sisi kita tuh saat saya berpindah menjadi mualaf. Dan yang kenapa sih kayak Cici bilang saya aktif banget jalan ke sini situ. Aktif banget loh, Masya Ikut Allah. semuanya. Ya kadang juga saya mikir kayak ini yang mulai agak capek kayak ini. Sana sini, Lumayan. sana sini ya. Iya, lompat-lompat kemana-mana kan juga takes time and everything ya. Saya salah satu motif utama juga misalnya saya mualaf kenapa saya mau ikut acara misalnya kayak juga debat, saya belajar dan lain-lain karena saya lumayan sadar sih dulu saya parah banget. Istilahnya Dulu aktif di gerejanya parah banget soalnya ya. saya aktif di gereja kan lumayan parah, tapi saya itu tidak terlalu negatif ya. Saya itu kan juga masih tetap gereja, masih Iya. tetap tempat peribadatan walaupun agak-agak cuma masih oke lah dibanding Anda main-main di dunia luar tuh masih standardization di situ. Tapi sifat-sifat kita tuh banyak yang buruk. Kan sifat-sifat kita saat kita nih mungkin perlu ditekanin ya. Yang Tidak semua mualaf itu langsung otomatis baik. tidak semua. Tidak semua mualaf itu langsung otomatis baik. Oke. Jadi Pasti nggak itu bukan proses berarti ya. Anda syahadat terus kling langsung berubah Udah Anda jadi terjamin malaikat. kebaikannya enggak. Enggak, karena saat kita sudah syahadat itu kita menetapkan fondasi paling awal, paling dasarnya kita dulu bahwa kita benar-benar mau menuhankan hanya satu Tuhan, gitu loh. Kita benar-benar mau menuhankan yang benar. Iman kita tuh dibenerin. Tapi iman dibenerin bukan berarti automatically semua yang lain benar. Kebiasaan kita belum bisa berubah dong satu hari. Terus kedua, kita punya perspektif terhadap banyak hal yang dosa dan tidak, itu masih belum. Karena ini kan butuh pengajaran nih. Kemudian yang ketiga lagi yang paling ini adalah niat-niatan kita. Niat-niat itu kan dari dalam hati ya. Nah niat-niat itu susah untuk diganti. Dan keempat, personality kita. Personality kita saat kita dulu, mungkin kita sebagai orang Kristen saat kita menjadi mualaf, jangan sampai dibawa. Nah itu tuh karena kebiasaan ya. Karena kebiasaan. Jadi ngapain sih misalnya kayak saya melakukan kayak banyak podcast, banyak ikut ini itu, terus banyak belajar keagamaan. Karena dulunya sebelum saya udah bagian posisinya ateis tapi yang memegang Kristen itu, saya tuh bener-bener menurut saya dosa tuh dilandas aja semuanya. Karena itu ya. Nggak apa-apa. Dosa dilandas aja semuanya. Dan saya terbiasa. Karena udah ada yang nembus dulu. Betul, dan saya terbiasa dan saya tuh cukup mengiyakan dan saya mampu gitu loh. Masalahnya adalah kemampuan saya, ability saya juga sangat memungkinkan. Jadi orang kalau punya skills yang besar itu you have to
be wary gitu loh. Dia bisa ngarahinnya kemana. Dia mau arahinnya hal positif atau dia mau arahin ke hal negatif. It's decision by the end of the time. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Misalnya saya kan sudah mualaf, tapi saya tahu dulu tuh saya tuh mampu melakukan hal-hal yang unimaginable things. Jadi saya ganti dengan saya tuh menguatkan keimanan saya supaya energi saya semua tuh melakukan hal yang positif. Dan mengubah sifat-sifat Kristennya kita tuh harus diubah, harus ditekan. Karena sifat Kristen dan sifat Muslimah itu beda. Beda jauh banget. Beda jauh, dan itu mesti dipelajarin gitu loh. Saya sendiri aja tidak mungkiri itu, saya berusaha mempelajarinya. Kayak menekannya tuh susah ya. Terutama juga sometimes kita juga masih melihat oknum-oknum sometimes di Islam, muslimah-muslimah yang cuma tahu pakai hijab, tapi tidak tahu bagaimana berak sebagai muslimah. Kan hal seperti itu kan kadang menghit imannya kita, kayak gue udah susah loh, gue udah mualaf, gue udah caci maki orang, dibenci orang, terus keluarga gue udah nggak mau nih kontak sama gue, terus pekerjaan gue dan lain-lain pasti akan terefek, walaupun gede atau besar akan terefek kan. Tapi sekali gue Islam, kok gue masih lihat muslimah lain tuh bentuknya kayak gitu banget ya. Kayak benar-benar sometimes mereka tidak memperhatikan akidah keagamaan tentang Islamnya. Kok nggak dipelajarin sih? Kok nggak dipelajarin, nggak usah pakai hijab gitu loh. Lu memalukan bagi kita yang baru masuk dengan usaha besar, lu memalukan gitu loh. Penilaian awal kayak gitu. Iya, penilaian awal kayak gitu. Dan ini kan masih harus diubah dengan slowly ya. Kita benar-benar harus mengubah kesifatan kita bahwa memang itu oknum dan memang kita harus menjadi orang lebih pemaaf. Nih, salah satu ini based on experience ya. Ini baru terjadi pas sebelum saya ke Surabaya. Jadi pas satu hari sebelum saya ke Surabaya itu banyak banget dramanya luar biasa banyak. Jadi ada yang salah lah, istilahnya ada yang salah dengan saya. Tapi dalam semua konsep saya yang dirugikan. Kenapa? Ya pemfitnahan dan lain-lain kan. Okay. Tapi kan by the end of the time karena memang saya minoritas. Intinya karena saya minoritas, saya Chinese. Di tengah-tengah non-Chinese dan lain-lain, banyak ketidakadilan yang terjadi. Jadi akhirnya karena saya pendatangnya, saya yang salah. Karena kan nggak punya geng. Saya nggak punya geng di belakang saya, akhirnya saya yang salah. Nah habis itu saya diskusi lah dengan teman-teman muslim yang lain, muslim yang juga yang bantu bimbing saya, ataupun teman-teman kru yang ada podcast dan lain-lain. Mereka kan semua rata-rata muslim yang cukup oke ya, kayak Kang Asep nih. Nah ini salah satunya ya. Jadi kayak mereka ngajarin saya bahwa saya udah ceritakan dari ujung sampai ujung gitu loh. Ceritanya tuh kayak bener-bener sakit di saya. Kenapa saya harus nanggung semua salahnya? Sedangkan kalian boleh berbuat seenaknya. Dan kenapa saya yang diklaim orang jahat? Padahal saya yang menanggung nih kesalahannya. Udah, saya nyerah. Supaya gampang permasalahannya. Saya diajarin teman-teman, oke, kalau kamu mau balas, itu pun kamu harus membalas yang setimpal dan lain-lain. Saya udah seneng nih, boleh balas kan? Boleh balas. Tapi disarankan untuk memaafkan. Terus kita harus sabar terhadap orang tersebut. Kita minta maaf juga lebih baik ya. Itu pilihan. Itu pilihan. Mau minta maaf atau tidak, itu pilihan. Dan terakhirnya kamu harus sedekah. Bayangin, ini orang mau nyakitin saya nih. Ini orang yang nyakitin saya masih benar-benar kayak masih sakit hati banget. Lu suruh gue maafin, suruh gue sabar, lu suruh gue sedekah lagi. Nggak kayak tuh ngiris hati makin dari ujung ke ujung kan. Saya tuh habisin sampai kayak 3-4 jaman lebih. Saya tuh berdebat hanya untuk meyakinkan, boleh kan saya balas? Boleh kan saya balas kan? By the end of the time saya mau dapetin jawabannya iya. Saya itu kan salah satu sifat kekristenan ya. Jadi itu tuh sifat Kristen yang paling gampang kelihatan contohnya. Dibanding kamu harusnya dengerin dulu, kamu santai dulu, tahu sih emang kamu sakit, emotionally and physically you're very tired kan, kena drama lain. Tapi kamu harus sabar gitu loh. Saya kan nggak mau sabar, saya maunya balas langsung. Ya udah bom aja langsung biar beres gitu loh, biar hati saya tenang. Tapi diajarin yang nggak begitu. Pembalasan tuh tidak memberikan kamu kedamaian. Pembalasan tuh untuk fairness. Kamu akan mendapatkan rasa adil. Tapi kita tidak akan mendapatkan rasa damai dan tenang yang kita inginkan. Because setelah kamu balas, what do you expect? Paling enak memang balasan itu dari Tuhan. Gitu. Iya, apa yang sabar aja benar kan? Harusnya sabar aja kan. Karena pembalasan juga butuh effort gitu loh. Tidak semudah itu kamu bisa langsung balas orang. Nah, pembalasan butuh dan bagi saya kalau mau balas itu tuh harus balas yang sempurna gitu loh. Nggak boleh. Tidak boleh berteman sama Cezi. Iya, nggak boleh ada kurang sedetik pun gitu loh. Nyakitin diapain ya gue? Nggak boleh ada kurang sedikit pun gitu loh. Gue perhitungkan semuanya. Kalau dulu kita masih Kristen, kita masih mikir you hurt me once, I hurt you 100 times kan. Tapi kan sekarang kan kata adil kan. Ya udah, gue proporsi ini adil nih, tapi sempurna adilnya.
bener-bener dari ujung sampai ujung yang gue sakit lu sakit. Tapi ya udah pada akhirnya saya kalah debat masalah balas-balasan karena kayak bener sih kata mereka make sense sih, sabar lebih mudah dan sabar memang solusi dan emang perintah Allah harusnya jika memungkinkan. Salah satu hal paling susah untuk dilakukan di Islam adalah begitu, memaafkan orang yang kita paling benci kan, memaafkan, bersabar kepadanya dan mensedekahi orang yang paling kita benci. Dalam hati benci nih paling sulit ya, paling sulit. Saya sampai dan saat itu maksudnya kan ada saya baru tahu sih sebenarnya maaf itu tuh boleh langsung kita ucapkan secara mulut atau saya kita boleh harus salaman sih. kalau mau minta maaf sih memang harus diucapkan gitu. Diucapkan tapi harus salaman. Kurang tahu ya kalau salaman ya. Nah, Iya nggak sih harus salaman ya? salaman nggak sih? Enggak ya, enggak. Oh nggak harus. Yang pasti ijab Kalau kabulnya sih ya. oh Iya, sekolah jadi salaman itu kalau misalnya ini ya syariah apa sih hutang atau KPR itu yang mesti nggak tahu juga. oh nggak tahu. Tapi kalau maaf sih yang penting dibicarakan Dibicarakan langsung. ya. Ha. Nah, Diridoi gitu iya kan. diridoi kan. Pas saya ketemu orang yang ngeliat mukanya aja, aduh lo gimana cara saya bisa ridoi? Ngeliatnya aja mau tak gapok rasanya ya. Tapi sabar, Tapi itulah ya. sabar. Kita Karena coba. di Islam gini kan kita memang kayak mau melakukan sesuatu juga itu kita lebih mikir ya, Cia. Iya, kita tuh Karena mikir semua jauh-jauh. dipertanggungjawabkan. Dan kita mikir kayak gini, Nah, masa sih kamu nggak mau ngampunin orang yang cuma salah dengan kamu segitu? Salah kamu seberapa banyak kalau misalnya Allah mau benar-benar hitung gitu loh. Bayangkan kalau misalnya Allah seperhitungan kamu nih, menghitung sampai setiap benih butir nasi yang kamu tumpahkan itu kamu dihitung. aduh, ngeri Seberapa ya. besar gitu loh. Jadi masa kita nggak mau maafin, ya udah. Tapi emang paling susah dalam maafkan ini emang cuma diajarkan oleh Islam adalah benar-benar kita tuh emang benar agama yang kasih. Baru kita ngerti kan agama kasih sebenarnya seperti ini. Sakit sih pas dan saat itu saya disuruh salaman gitu kan. Saya mikir disuruh gue salaman sama dia, ngeliat mukanya aja lah saya mau nggak tahan gitu. Tapi emang kita tahan, ya udah kita salemin, kita minta maaf, kita juga maafkan saja yang sudah terjadi. Sudah kita seakan saja sedekah karena pasti kita ada merugikan sesuatu kan. Jadi yang pertama masalah ini kan tidak mungkin terjadi juga dalam satu pihak kalau kita tidak memancing. Mungkin kita ada mancing, mungkin kita memancing atau mungkin ada unsur-unsur yang kita berkontribusi terhadapnya yang kita tidak tahu atau kita tidak mau mengakui. Ya kita sedekahin untuk supaya sudah dimaafkan, sudah kelar. Jadi paling tidak kita mematuhi perintah Allah. Benar kan? Paling tidak kita mematuhi perintah Allah. Susah, habis saya lakuin itu saya kayak tapi lega, jujur ya. Habis kita melakukan itu, kita memaafkan orang kita sangat benci dan posisinya masih fresh banget nih kebenciannya, bukan dendam ya, masih belum ke dendam ya. Susah. Dan rasanya ego kita tuh teriris-iris kayak manusia macam apa kita ini ya. Kita karena saya jarang kalah, lebih tepatnya karena saya jarang kalah dan saya jarang mengalah dan jarang melakukan hal seperti itulah. Tiba-tiba melakukan seperti itu dan karena emang ada perintahnya dan memang dituliskan, ya saya lakukan tetap. Jadi karena ada aturan-aturan itu yang merubah hidup Cece juga. Betul. Apa yang harus Cece lakuin, lebih Bayangkan menahan kalau misalnya nggak ada diri, aturannya gitu ya, nggak ada aturannya. Pas saya debat, pasti kalahkan mereka kan. Saya kan sanggah dari segala efek logika. Saya sanggah dari segala efek emotionally, mental damage dan lain-lain kan saya sanggah. Tapi kan karena ada aturan, ada tertulis, ada suratnya. Dan bahkan dari perintah Allah juga ada pahalanya tersendiri nih. Nah, kamu mau sangkal apa? Pahalanya itu Iya, kamu mau sangkal apa gitu loh. Sudah dituliskan kok semuanya. Kamu mau sangkal Tuhan? Nggak mungkin kan? Oh ya, terus ini juga Ce. Tadi kan dengar juga tuh Cece sampai perlakukan gak nyaman juga lah sama keluarga karena kemualafan Cece. Betul. Berarti sampai detik ini gimana respon keluarganya Cece? Kalau respon keluarga dari saya sih mereka cuma quiet ya, mereka stay silent because your business is your business, more kind of people. Mereka tuh tidak terlalu benar-benar mengulik-ngulik. Cuma ya memang kita tahu kita udah nggak bisa dekat. Masih tinggal serumah? Enggak tinggal serumah. Kita emang nggak pernah, kita udah nggak tinggal serumah selama 5 tahun, 7 tahun lebih. Saya kan tinggal sendiri ya mas selama 7 tahun. Jadi tidak berefek ke saya karena mau gimana? Biasa sendiri soalnya. Sudah biasa sendiri dan sudah biasa memang berkabarnya tuh jarang gitu loh. Jadi nggak terlalu berefek secara besar hugely gimana. Cuma emang kita secara mentally kita tahu sudah terpisah gitu loh. Kebiasaan mereka juga sekarang kita tidak bisa ikutin lagi. Iya. Itu. Bener. Iya. Terus ini ada nggak Cece yang ingin sampaikan nih mungkin ke teman-teman Cece mungkin atau teman-teman kita Kristen yang lainnya lah. Mungkin ada yang sempat berpikir seperti Cece tapi takut melangkah, mungkin takut inilah, takut itulah. Apa nih tips dari Cece ini supaya
berani melangkah dan bisa menerima kebenaran. Oke, nah untuk teman-teman semua sih, kalau bagi yang still in Christian, sometimes kalau kalian pegang agama itu, pelajari dulu, yakin gak kalian agama itu tuh benar? Karena ya sama kayak jalan hidup ya, jalan hidup kita juga mesti yakinkan benar tuh harus kita pelajarin dulu, baru kita tahu nih ini agamanya benar atau tidak, habis itu keimanan kita apakah benar atau tidak, itu pelajari dulu. Dan kalau misalnya kalian takut untuk melangkah dan kalian takut untuk misalnya, oh saya takut nih saya mau mulai mempelajari Islam, ataupun saya mau mempelajari, saya ngeliat mualaf, saya ngeliat oh apakah saya misalnya kayak gue mesti mualaf, gue mesti jadi kayak si Natalie atau kayak aku, atau misalnya kayak Kodondi dan lain-lain kan, apakah mesti langsung begitu? Enggak juga gitu loh. Setiap perjalanan mualaf itu berbeda-beda, jadi jangan langsung shock, aduh nanti aku mualaf aku mesti gini. There's no demands by the end of the time. Yang misalnya kayak Cici dan aku lakukan itu dari diri kita sendiri. Memang kita mau melakukan kita mau melakukan dakwah lah istilahnya ya. Kita melakukan dakwah karena kita sudah tahu dulu seperti apa. Kita nggak mau nih teman-teman kita juga jatuh, fall to the same place. Jadi bagi teman-teman yang mau mempelajari Islam, pelajari dulu dasar-dasarnya dan tidak ada paksaan. Again, in Islam tidak ada paksaan kalian tuh mesti harus belajar terus kalian mesti wajib nih syahadat, wajib nih mualaf langsung. Enggak, kalian masukin aja ke hati kalian dulu sendiri, kalian pelajari. That's my life. Apakah hidup kalian akan be better when you actually have a good foundation tentang keagamaan? Apakah hidup kalian by the end of the time, kan kita hidup tuh mencari kebahagiaan jasmani dan rohani kita. Kebahagiaan rohani itu seperti apa? We are happy gitu loh. Kita happy, kita tentram, kita damai. Whatever things happen in our life, kita bisa tetap damai. Nah, kita bisa nggak nih tetap damai, tetap bahagia dengan prinsip agama yang sekarang kamu pegang? Dan kalau misalnya kamu tidak bisa memegang prinsip agamanya, kamu nggak terlalu mengerti prinsip fondasinya seperti apa, dan kamu cuma ikut-ikutan orang, mending kamu belajar. Nggak rugi kok belajar kok. Bahkan even if you just learn sedikit, oh misalnya Islam dasarnya tuh apa, mesti melakukan apa, dan misalnya kenapa kita mesti sholat. Ini deh, coba belajar aja kenapa kita mesti sholat, apa tujuan untuk sholat. Mungkin itu bisa menginspire you to make your heart better, ataupun masalah-masalah Anda mungkin Anda bisa selesaikan dengan itu, ataupun coba untuk melakukan sholat kan. Even like teman-teman kita di Kristen, you have to know Kristen Ortodoks juga menyembahnya Lakukan seperti itu ya, lakukan seperti mirip sholat ya. Betul, mirip. Jadi boleh untuk dicoba dipelajari. Itu sih kalau dari saya. Tapi ini juga ya Ce ya, kalau pandangan orang kan sebelum masuk Islam itu orang ngelihat Islam itu agama yang sulit, agama yang ribet, dan bahkan semua itu full Arab gitu ya. Dan kita orang Indonesia awam apalagi kan kayak ngerasa itu tuh sesuatu yang ribet. Sebenarnya Cece setelah mualaf, Cece merasa itu ribet atau mudah? Enggak sih, enggak ribet. Karena yang buat ribet itu diri kita. Kita suka memperlibet barang yang mudah gitu loh. Barangnya udah mudah, tapi kita perlibet gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita masih saat kita mualaf, habis itu mungkin Anda bilang kayak, oh saya tuh cuma mau mualaf karena saya percaya Islam, saya cocok dengan ajaran Islam, saya mau menjadi Islam. Tapi Anda bilang, saya nggak bisa sholat nih, saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa ngaji ya, saya nggak bisa baca Al-Quran, tapi yang harapnya ya, karena kan ada tafsiran juga di sebelahnya tuh ada tafsirannya ya, dan saya juga masih pakai sampai hari ini juga masih tafsiran, karena saya juga nggak bisa bahasa Arab, saya juga masih belajar Iqra dari Iqra 1 gitu ya. Nah, jangan langsung ditakutin gitu, karena kita kan masih mualaf dan Allah itu maha menyanggupi kita istilahnya. Jadi sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jika Anda baru menyanggup, misalnya Anda baru mualaf dan sholat Anda hanya sanggup misalnya hanya di Al-Fatihah tok, sisanya Anda masih mengikuti, sudah sah. Karena kan not because you intentionally, bukan karena kita berniat, tapi memang kita baru mampu segitu, jadi sudah oke. Tapi asalkan Anda disertai dengan pelajaran lain supaya sholat Anda lebih baik. Karena dalam setiap kata yang kita ucapkan dalam sholat itu mempunyai tujuan maksudnya masing-masing. Artinya juga itu berbeda masing-masing. Dan itu bagian dari kelengkapan penyembahannya kita. Jadi jika dipelajari masih awal tidak bisa sampai sempurna, nggak apa-apa. It takes time kok. It takes time. Some people bisa dalam 1 bulan, 2 bulan bisa oke. Tapi ada juga orang yang bisa mengambil dalam 1 tahun ya. Tapi tetap ini belajar dan mengikuti aslinya. Betul, jadi nggak ada aslinya. Aku nggak bisa begini nih, aku gini aja deh. Ya jangan. Itu nanti kayak sebelah lagi, jangan kayak gitu ya. Iya, karena ikutin saja akidah-akidah. Paling gampang juga sholat itu kalau misalnya kalian tidak bisa, kalian tinggal minta bantuan muslim lain gitu loh. A lot of muslim tuh sangat bersedia untuk bantu kalian. Apa yang kalian bilang aja, kamu mualaf, sudah. Dan banyak yang rebutan ngajarin ya. Iya, banyak yang rebutan ngajarin juga. Dan untuk dapat jariah. Iya, dan kalaupun misalnya Anda tidak ada, Anda bilang, oh sekitar lingkungan saya nggak ada nih orang muslim nih. Ada mualaf center all around the world gitu loh. Cici bisa sholat berapa lama setelah mualaf sih?
Setelah saya dibina sama Ustadz Ipung di Ayah Sofia di Malang. Di Malang, Di Malang saya baru diajarin cara sholat yang benar tuh. Saya baru diajarin cara sholat yang benar itu sekitar 1 bulan lebih, 1 bulan. Ya, 1 bulan lebihnya itu baru saya benar-benar sholatnya tuh udah mulai nggak ruku, dia agak aneh ya. Saya ruku kita tuh sampai, apalagi rokaatnya sampai kita kemis kan. Nah, itu tuh kita mesti pelajarin memang, dan ya nggak apa-apa, namanya kan proses pembelajaran. Kamu nggak mungkin tiba-tiba bisa langsung, kok kamu langsung dipertanyain, kamu yakin kamu sebelumnya Kristen gitu kan? Karena biasa Islam dari lahir nih. Iya, saya kan beda gitu loh, apalagi cara melipat kakinya ataupun cara duduknya, cara rukunya, dan bahkan saat kita misal posisi tangannya di mana itu kan perlu pelajar ya, hafalin. Salah-salah dikit nggak apa-apa, namanya juga belajar. Namanya masih belajar. Namanya masih belajar, ya nggak apa-apa. Nggak susah kok. Kan emang peribadatan kita yang penting itu adalah sholat. Masalah ngaji, baca Quran dan lain-lain itu tidak mesti dipaksakan 100% langsung jadi. Enggak juga. Dan selama sholat Cece ketentraman hatinya gimana, Ce? Mungkin kalau dulu Cece kan ibadah cuma sekedar ke gereja, apalagi masa-masa ateis 3 tahun itu ya. Iya. Nggak percaya Yesus Tuhan, tapi hanya sekedar ya rutinitas gitu. Tapi saat Cece sholat, pikiran hati Cece kayak gimana, Ce? Pikiran hati kita ya berserah kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi kita usahakan semaksimum mungkin, kita berusaha sesuai kemampuan kita. Tapi kalau memang kehendak Allah harus seperti A, ya udah kita ikutin A. Berarti benar-benar berserah diri. Berserah diri namun berusaha ya. Jadi kita berusaha dulu dan biarkan Allah yang mengatur. Kan memang ada nasib yang bisa diubah dan nasib yang tidak kita bisa ubah. Begitu. Pastinya tenang ya, Ce ya. Ya, karena udah nggak ada keraguan lagi, ini Tuhannya udah bener nih. Iya. Sesuai dengan akal sehat kita. Betul, ini. dan apapun yang terjadi di hidup saya memang kehendak Tuhan gitu loh. Memang jalan hidup saya seperti ini, saya menerima. Jadi kita tidak mudah mengeluh, kita nggak mudah mencaci maki kehidupan ini ya. Kita nggak mudah bilang kok hidup orang enak, kita nggak mudah sirik dengan orang karena kita tahu jalur kita semua beda-beda. Insya Allah. Iya. Ya Cece, ada yang mau disampaikan lagi, Ce, sebelum udah sih. saya tutup? Kalau dari aku udah itu aja. Makasih banyak Ya, Cece makasih Jesslyn. banyak Semoga ya. Cece istiqomah. Amin. Semakin bangga berislam, semakin Amin. istiqomah ya. Jangan Amin. sampai kita mati dalam keadaan kafir. Betul. Tetaplah kita meninggal dalam keadaan muslim. Betul. Saya mohon maaf, Ce, kalau saya ada masih banyaklah kesalahan merepotkan Cece, menyita waktu Cece. Enggak Mohon maaf kok. sekali, Ce.